Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Aurelia Sarah melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Bekasi mengenai pembelajaran olahraga outdoor. Seperti yang kita ketahui, tepatnya pada siang hari ini, Selasa 12 November 2024, terjadi kegiatan olahraga tepatnya di SMA Negeri 1 Bekasi. Dapat kita lihat sendiri situasi pada siang hari ini. Apa tujuan utama dari pembelajaran olahraga bagi siswa? Belajar olahraga bagi siswa yaitu membiasakan siswa untuk berolahraga, karena tidak setiap anak itu tiap minggunya melakukan olahraga. Jadi tujuannya satu adalah untuk kebugaran masing-masing siswa. Jadi dengan berolahraga diharapkan semua siswa yang ada di SMA Negeri 1 Bekasi ini menjadi bugar. Kalau sudah bugar, otomatis nanti pada saat pembelajaran tidak akan mudah capek. Ya, jadi olahraga itu menjadikan siswa menjadi Bagaimana cara memilih jenis olahraga yang sesuai untuk siswa dari berbagai tingkat kemampuan? kalau olahraga sesuai itu memang masing-masing anak kan punya bakat dan ini kemampuan masing-masing ya. Jadi dalam pembelajaran itu ada beberapa kriteria, mana kriteria bisa memahami, mempraktekkan, terus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penilaiannya itu tidak harus yang namanya harus mahir, tidak, tapi ada pembagian tingkatan penguasaan. Yang kalau misalkan masing-masing anak itu ini bisa kenapa, tapi ada tingkat penguasaannya, yang di tingkat penguasaan minimal. Nanti akan terlihat mana yang bisa menguasai bagus, mana yang tidak. Di situ kalau sudah ketemu baru dipisah-pisah, ada pisah-pisah, mungkin ada kegiatan yang untuk menunjang yang sudah berbakat ini bisa melanjutkan ke kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan khusus yang baik di sekolah maupun di sekolah. Kalau di sekolah ya yang penting siswa itu bisa memahami materi-materi yang diajarkan. Kalau masalah penguasaan atau itu nanti tidak semua siswa harus diwajibkan, jadi tidak diwajibkan, tapi yang penting menguasai, memahami materi yang Lanjut, soal kedua. Apa manfaat utama dari kegiatan olahraga bagi kesehatan fisik dan mental siswa? manfaat utamanya Ya, itu manfaat utamanya siswa mengetahui bagaimana tata cara melakukan olahraga yang baik dan benar, sehingga nantinya setelah mereka lulus atau sekarang ini dapat membuat program yang minimal melakukan olahraga yang baik dan benar. Seperti apa tata caranya? Ada pemanasan, bersama olahraga, kemudian pada saat melakukan olahraga itu harus bagaimana, kemudian setelah olahraga apa yang harus dilakukan. Di situ juga ada materi kebugaran jasmani. Jadi masing-masing anak nantinya bisa membuat program latihan untuk kebugaran jasmani masing-masing. bagaimana cara melatih siswa yang mungkin kurang tertarik pada olahraga? Ya, untuk tertarik atau tidaknya ya memang semua anak ya ada yang suka, yang tidak. Tapi tinggal lagi kita sadarkan bahwa olahraga itu bukan untuk kepentingan yang mengajar tapi olahraga itu kita kembalikan, kita tanamkan bahwa olahraga itu kebutuhan kalian, olahraga itu kebutuhan setiap orang, olahraga itu ya kebutuhan sebuah
aktivitas yang dilakukan untuk sebagai rasa syukur kita karena sudah diberikan kesehatan. Itu olahraga itu bukan harus senangnya atau enggak, tapi harus wajib itu hidupnya. Gitu. Jadi kita tanamkan kesadaran agar mereka itu yang tidak suka bertanam bahwa olahraga itu memang wajib sebagai rasa syukur kita karena telah diberikan kesehatan. Kita wajib. Masih pertanyaan kedua. Apa saja tantangan sering dihadapi saat mengajar olahraga di sekolah? Yang pertama tantangan yang jelas masing-masing anak kan berbeda latar belakangnya, dari sekolah yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, dari lingkungan yang berbeda-beda. Tentunya ada anak yang tertib, ada anak yang tidak, ada yang bisa dan ada yang tidak. Di situ peran kita sebagai orang tua di sekolah ini membentuk anak-anak biar bisa terhubung semuanya, terjalin semuanya. Jadi nantinya di dalam pembelajaran itu kelasnya bisa terhubung antara satu dengan yang lain sehingga materinya itu bisa tersampaikan. Kadang ada yang celelek tidak mau, akhirnya mengganggu konsentrasi. Tantangannya sebenarnya di situ. Kalau yang lain itu ya seperti yaitu alat belajarnya, kadang terbatasnya alat belajarnya. Kita harus memodifikasi bagaimana agar pembelajaran tujuan pembelajarannya tercapai dengan alat yang ada atau keterbatasan. Itu. Ya, kembali lagi bersama saya Alvin Setelah kemarin kita mengikuti pembelajaran yang berbeda, sekarang kita mengikuti pembelajaran yang berbeda. Alhamdulillah dari Saya mewakilkan kelas Dewan bersama Bu Judi Setiana sebagai guru materi penjaga kelas 11. Minta waktunya sebentar Bu untuk kita pembelajaran mengenai materi seputar olahraga. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat utama dari pemanasan sebelum olahraga? Manfaat utama dari pemanasan sebelum olahraga itu pastinya sebagai sarana untuk mempersiapkan tubuh agar menerima gerakan yang lebih ekstrim. Jadi agar tubuh itu siap, agar otot-otot tidak kaku dan membuat muscle tubuh menjadi lebih panas. Dan pastinya yang terakhir adalah mengurangi terjadinya cedera. Karena biasanya kalau mau olahraga itu kan bisa kemungkinan besar bisa cedera. Jadi dengan adanya pemanasan ini bisa memungkinkan kecil cedera itu. Bagaimana cara menjaga kebugaran tubuh di luar jam pelajaran olahraga? Baik, untuk menjaga kebugaran jasmani tubuh kita di luar jam olahraga, pastinya dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur ya. Jadi kita mulai dari hal yang kecil saja, misalnya jalan kaki dari kelas mungkin ke lapangan depan atau mungkin ke ruang guru dan lain-lain. Jadi dimulai dari jalan kaki, kemudian nanti kalau bisa ketika di rumah lakukan aktivitas-aktivitas yang ringan seperti membersihkan rumah dengan menyapu, mengepel, kemudian membersihkan halaman, itu juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kebugaran. Atau misalkan melakukan workout yang simpel seperti push up, sit up, nah itu bisa dilakukan. Yang terpenting itu dilakukan teratur dalam waktu 1 minggu minimal 3 kali dan diimbangi dengan istirahat yang cukup serta pola makan yang bergizi. Apa saja latihan yang efektif untuk meningkatkan stamina? Tadi sudah jelaskan ya. Yang pertama jalan kaki itu sudah pasti ya, itu sangat efektif untuk meningkatkan stamina. Kemudian yang kedua bisa dengan lari-lari kecil atau jogging. Kemudian yang ketiga bisa dengan dilakukan di rumah, jogging di tempat, bisa sit up, bisa push up, bisa pull up, kemudian plank dan senam aerobik mungkin itu bisa dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindira Rusati, izin bertanya kepada Iman Hisna mengenai seputar pembelajaran olahraga. Pertanyaan pertama,
Bagaimana perasaan tubuhmu setelah selesai berolahraga? Saya merasa lebih segar, meskipun tubuh terasa sedikit lelah. Pertanyaan kedua, apakah ada bagian tubuh yang terasa lelah atau sakit? Ya, otot kaki saya karena tadi kebanyakan lari. Pertanyaan ketiga, bagaimana detak jantungmu sebelum dan setelah berolahraga? Sebelum olahraga, detak jantungku terasa normal, tapi setelah olahraga tadi lebih cepat. Makasih ya. Ya, sekian liputan pada siang hari ini. Saya Aurelia Sarah Safira pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.